tergantung sinyal ya. Baik, kita sudah terhubung dengan rekaman. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Senang rasanya mendengarkan kabar Bapak Ibu semua sehat ya, karena bagaimanapun juga di tengah kondisi seperti ini banyak dari teman-teman kita, saudara kita, ya tetangga kita itu sedang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi cobaan sakit ya. Maka dari itu kita yang sehat harus tetap jaga kondisi kita ya, jaga kondisi kesehatan, selalu ikuti protap kesehatan ya. Kalau kita keluar rumah juga kita gunakan masker dan usahakan semaksimal mungkin tidak perlu bepergian kalau tidak penting ya. Dari peserta yang ada juga ada beberapa yang jabri ke saya bahwa kondisinya sedang tidak sehat ya. Karena itu saya menyampaikan kepada mereka ya, yang kebetulan sedang sakit bahwa untuk tugas ini ikuti kegiatan ini jika dalam kondisi fit ya. Kalaupun tidak jangan paksakan. Bentar. Dan mereka pun menyadari bahwa memang saya memberikan tugas itu waktu durasinya cukup lama sampai tanggal 12. Jadi nanti ini pertemuan yang terakhir untuk meeting. Setelah itu nanti saya akan coba kirimkan tugas praktek ya yang nanti Bapak Ibu biar mencoba supaya lebih berkesan ya kalau praktek ini. Nanti modelnya nanti saya akan buatkan slide panduan, kemudian slide tugas. Jadi nanti bisa lihat oh yang dimaksud yang diminta apa, nanti lihat panduannya. Oh seperti ini, nanti dibuat. Ya. Dan mudah-mudahan itu nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua terkait dengan uji kompetensi. Jadi nanti setelah Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugas yang ada dari topik 1, 2, 3, kemudian latihan soalnya 1, 2, 3 selesai, kemudian prakteknya juga sudah dikerjakan, maka nanti Bapak Ibu bisa mengisi uji kompetensi. Untuk uji kompetensi ini juga nilainya minimal 80 ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca-baca lagi soal-soal yang ada di latihan. Ya, soal latihan 1, ya, soal latihan 2, soal latihan 3 itu dibaca-baca karena diambil sebagian besar diambil dari situ. Mohon maaf Pak Agus, Silakan. apakah harus nilainya harus 100 Pak? Mohon maaf Pak. Tidak perlu. Minimal 80 Pak Agung ya. Minimal 80, kalau 80 sudah. Nah, itu tuntas. Ya, KKM kita 80. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke materi? Kemudian Pak, ya silakan. Panggi Pak Agus ngapunten. Untuk SMA 12 pernah di semester 1 itu menggunakan model Pak. Ya. Jadi ini kesempatan kami untuk mendalami tentang Google Class yang nanti akan dibantu oleh Pak Agus. Terima kasih banyak Pak. Oke, ya. Untuk model sendiri saya pernah menerapkan di kelas saya sendiri Pak Agung. Jadi saya memang waktu itu mencoba model ya, tapi untuk yang kelas saya ampuh itu sebelum pandemi ya, saya mencoba menggunakan itu, tapi setelah pandemi karena biar melibatkan guru-guru yang lain ya, kemudian ada fasilitas dari saya aktifkan G Suite for Education ya.
itu akhirnya saya melibatkan guru-guru menggunakan Google Classroom. Tapi memang saya sebagai admin utama. Sebetulnya hampir sama dengan Workspace for Education ini, hanya semakin ke sini ada fitur-fitur baru yang ditambahkan. Jadi kalau Bapak Ibu di sekolah pernah mendapatkan fasilitas G Suite for Education, mungkin bisa dikembangkan lagi ya. Seperti itu. Dulu itu gratis, tapi sekarang mungkin masih gratis. Asal kita mengikuti tahapan-tahapan pengajuan untuk penggunaan Workspace for Education. Ya. Baik, kita mulai saja. Saya coba share screen. Nah, share screen-nya seperti ini. Baik Bapak Ibu, yang muncul di layar Bapak Ibu tampilan Google apa bukan? Benar Pak, benar. Iya, betul Pak. Ya, soalnya kalau ini saya menggunakan seluruh layar, jadi semua layar yang muncul di pengelola itu akan terlihat oleh semua peserta. Baik, untuk Gmail atau email, mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa ya. Langkah-langkahnya kalau belum pernah membuka, ya nanti sini diminta untuk login. Ya. Kalau sudah pernah ya nanti kita klik saja Gmail. Nah ini modelnya, ini sudah masuk untuk login. Sama sudah masuk karena ini sudah posisi sudah masuk. Jadi nanti untuk login itu tinggal klik ya di sini login, nanti ada muncul untuk memasukkan akun, kemudian nanti password ya. Nanti bisa muncul tampilan seperti ini, kemudian kita masuk ke Gmail. Nah, pada Gmail ini di sini ada pengaturan untuk setelan sebelah sini. Jadi ada defaultnya tampilannya seperti ini. Kemudian kalau mau longgar, klik posisinya. Kemudian kalau rapat, posisinya seperti ini. Ini adalah tampilan untuk setelan yang ada. Kemudian ada jenis kotak masuk, ada default. Defaultnya kalau misalkan yang penting dulu. Nah, nanti posisinya yang penting ada warna kuning seperti ini. Ini adalah penting. Dan kalau misalnya kita mau ngecek yang belum dibaca, nah ini belum dibaca semuanya. Ini biasanya tugas-tugas yang kemarin tuh otomatis masuk ke email ya. Ketika Bapak Ibu mengirimkan itu juga nanti akan masuk ke sini. Kemudian untuk email yang berbintang. Jadi kalau ada yang mau diberi tanda bintang, nanti akan muncul. Ya, ini tanda bintang, ini penting. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin menampilkan bahwa email yang datang adalah email yang penting, maka diberi ini ya warna kuning. Kalau warna kuning ini berarti penting ya. Kemudian bintang.
Seperti ini untuk email. Kemudian untuk memulai kita ingin menuliskan email, kita klik saja ini, tulis. Saya yakin sudah semuanya bisa menggunakan Gmail ya. Kemudian kita di sini kepada kita tunjukkan ke siapa. Misalkan, nah kalau sudah pernah tersimpan ya, maka ketika kita mengetik akan muncul sendirinya ya. Kita klik saja ini. Kemudian nanti subjeknya apa ya. Kemudian nanti kalau mau melampirkan, kita klik lampiran di sini. Ya, nanti akan terhubung ke komputer kita nanti ya, hard disk kita, file kita mana yang mau dilampirkan. Kemudian kalau kita ingin menyisipkan link, kita gunakan yang ini. Link apa? Ya, misalkan kita ingin mengirimkan link tentang blog kita, ya, silakan masukkan di sini. Namanya apa yang ditampilkan, kemudian linknya apa, kemudian oke. Kemudian kita ingin menggunakan menyisipkan emoji ya, tinggal kita klik sini. Kemudian sebelahnya ada drive ya. Jika kita ingin melampirkan ya atau menyisipkan yang ada di dalam drive kita tinggal klik sini. Ya. Nanti kita cari di drive ya. Apakah file itu ada di drive saya, drive pribadi ya, atau di drive bersama ya, atau yang pernah dibagikan ke saya dari orang lain itu dibagikan ke saya, atau yang terbaru ya, atau yang pernah kita upload ya, atau mau kita upload ya. Jadi ini kalau kita pilih file yang akan kita ambil, yang akan kita kirimkan atau kita sisipkan ke email adalah diambil dari drive ya. Kalau sudah diklik kemudian nanti sisipkan. Kemudian sebelahnya lagi ini untuk menyisipkan foto ya. Nah, tinggal klik di sini ya. Kemudian fotonya ya, nanti akan muncul kalau pernah disimpan ya, atau album ya. Kalau pernah membuat album ya di foto maka bisa diupload ya, disisipkan. Dan kalau yang mau kita ambil dari komputer kita ya, di hard disk kita, file yang tersimpan di komputer kita, maka kita pilih upload atau filenya langsung kita tarik ke sini, gambar fotonya itu. Maka kita bisa mengupload atau menyisipkan foto. Kemudian kalau misalkan alamat web, ya kita gunakan URL ya, gambar yang kita salin itu menggunakan alamat web ya, maka kita pastekan ya alamat webnya di sini atau URL-nya. Kemudian kalau kita ingin email ini bersifat rahasia, maka kita bisa mengaktifkan ini atau menonaktifkan. Nah, jadi ketika kita mengirimkan email, ya, jika batas waktunya misalkan ini Kamis 15 Juli, ya, berakhir dalam 1 minggu. Ketika tidak dibuka atau sudah dibuka, maka masa akhirnya akan hilang ya. Jadi kemudian ketika orang akan membuka ini harus meminta kode. Kita bisa menggunakan kode sandi SMS. Jadi nanti SMS masuk ya, baru bisa membuka email ya. Kalau tidak perlu kode ya sandi SMS ya, tidak bisa. Iya. Baik, apa? Oh, saya kira ada yang mau tanyakan. Ya, jadi ini untuk moderasi ya. Jadi kita bisa mengirimkan email kita secara moderasi ya. Kalau misalkan tidak dibuka ya nanti tidak akan bisa atau
orang yang kita kirimkan juga tidak akan bisa memiliki opsi untuk meneruskan, menyalin, mencetak, atau mendownload email ini. Nah, pesan ini tetap bisa dilihat oleh admin atau yang mengirimkan ini selama masa waktunya itu ada ya. Nah, ini mode rahasia. Nah, ini jarang sih ya, karena kita merasa bahwa email-email kita yang kirim biasa-biasa saja ya. Tidak perlu kerahasiaan yang tingkat tinggi ya. Jadi ini jarang kita gunakan. Kemudian kalau ini ketika kita ingin menyisipkan tanda tangan ya. Kalau misalkan kita ingin ada tanda tangan, maka kita nanti masuk ke selan. Oke, ini terkait dengan pengiriman. Kalau sudah, nanti tinggal klik kirim. Nah, misalkan ketika kita ingin mengirimkan, jangan mengirimkan sekarang, tapi nanti malam atau besok saja emailnya saya kirim. Karena mungkin kalau kedinasan kan, misalkan kita diminta untuk mengirimkan email ya ke dinas ya, tapi kita mengerjakannya malam, kemudian kita nggak enak lah masa ngirimnya malam-malam, nanti dikira ini kan di luar jam kerja ya, maka kita bisa menjadwalkan pengiriman ya. Nanti klik di sini kita jadwalkan ya. Email ini akan terkirim itu misalkan besok pagi ya 9 Juli pukul 8 ya, atau siang ini ya, atau Senin ya tanggal 12 Juli ya. Atau kalau misalnya ini biasanya saran dari Google ya. Kalau kita ingin menentukan sendiri, kita klik pilih tanggal dan waktu ya. Kita tentukan misalnya saya mau mengirimnya hari Senin sajalah ya. Senin. Kemudian waktu pengirimannya pukul 7. Kita buat seperti ini. Ini jadwalkan pengiriman. Nah, kalau misalkan subjeknya belum ada isiannya, biasanya ada informasi, notifikasi bahwa apakah akan terkirim tanpa teks subjek di sini atau isiannya ya. Seperti itu. Kemudian di sebelah kanan ini ada menu lainnya. Ini yang paling atas ada jadikan layar penuh sebagai default. Ya. Jadi nanti ini emailnya akan penuh untuk defaultnya ya. Kemudian untuk label nanti email yang kita buat ya itu nanti akan masuk kemana? Nah ini nanti saya akan beritahu bagaimana cara kita membuat label. Jadi misalkan ketika kita mengajar kelas rombel kelas 7, itu kan ada kelas 7A sampai misalkan ada 8 kelas, 7A sampai 7H. Dan nanti setiap siswa yang mengirimkan email ya, nanti kalau kelas 7A dia akan masuk otomatis label ke 7A. 7B masuk otomatis 7B. Jadi nanti kita mengeceknya enak. Ya, kalau kita sudah membuat label-label. Tapi kalau tidak, misalkan rombongan belajar kelas 7 itu ada 8 kelas, jumlah setiap masing-masing kelas itu ada 30, maka 240 ya. 240 email itu ya banyak sekali, kita tidak tahu. Oh, ini banyak sekali ya. Ini kelas apa? Kita akan kesulitan. Karena itu kita butuh yang namanya label. Jadi nanti kalau kelas A, kelas 7A, dia akan otomatis ada label, oh ini kelas 7A. Jadi nanti kita buka saja labelnya, nanti masing-masing kelas 7A akan muncul di situ. Kemudian ada model teks biasa, ada cetak ya, kemudian periksa ejaan ya, dan memasukkan Smart Compose. Kalau Smart Compose di sini kita bisa memilih salah satu saran yang terdapat di bawah ini ya.
Misalkan saran saya tidak ditampilkan di sini, ya, masalahnya apa? Tidak relevan dengan konteks email dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini masukkan Smart Compose. Oke, ini dan untuk email itu sendiri, ketika kita membuat, ya, otomatis dia akan menjadi sebuah draft, ya, selama kita belum mengirim. Nah, biasanya kita sudah menuliskan tujuannya siapa, subjeknya apa, tapi isinya belum ada, ya. Kemudian kita tutup, itu otomatis akan tersimpan sebagai draft, ya. Ataupun kita menulis subjeknya, kemudian ditujukannya belum, ya juga itu akan menjadikan draft. Nah, supaya ternyata draft ini tidak perlu, buang saja, ya tinggal diklik di sini, dibuang draft. Maka otomatis email yang tadi belum lengkap, belum terkirim, ya, akan terhapus. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk membuat label, ini conteng. Nah, di sini bisa Bapak Ibu perhatikan, yang di sini adalah arsipkan. Berarti kalau yang sudah diconteng semua ini nanti mau diarsipkan, nanti klik ini arsipkan. Ya, artinya akan tersimpan, ya. Nanti masuk ke email yang arsipkan. Kemudian ini kalau yang kita conteng ini itu termasuk ini spam semua, ya. Kita anggap sebagai spam. Maka klik laporkan sebagai spam. Nanti akan masuk ke spam, ya. Nah, ini spam. Kalau kita klik spam, ya. Kalau mau untuk kita hapus, maka nanti akan masuk ke sampah, tong sampah, ya, folder sampah. Kemudian ini tandai belum dibaca, ya. Jadi misalkan ini, ya, setelah kita klik ini, berarti ini semuanya, ya. Tapi kalau misalkan hanya satu saja, misalnya ini, ya, maka hanya kita melakukan kondisi yang di atas ini pada satu email saja. Tapi kalau misalnya semuanya, ya kita klik ini. Nah, ini semuanya sudah tercentang. Kita bisa melakukan hal-hal ini, ya. Kemudian ini untuk tunda, berarti nanti kita tunda, ya. Kemudian ini tambahkan ke tugas, nanti masuk ke tugas. Ini tugas ada di sini nanti, task, ya. Kemudian ini pindahkan ke, ini untuk memindahkan, ya, ke folder, ya. Dan ini untuk membuat label. Kalau untuk membuat label atau mengirimkan ke label pakai ini, klik, ya. Ini mau di label apa? Misalkan label Spensa, ya. Yang terconteng adalah label Spensa semuanya. Tapi kalau misalkan ingin membatalkan, ya tinggal contengannya dihilangkan. Ya. Kemudian eh, kita pilih terapkan. Karena tadi sudah saya conteng Spensa, maka masuk ke Spensa semua. Nah, akan hilang, ya, labelnya. Misalkan saya coba ini satu, ya, kita akan buat label baru. Itu ada di bawah. Kita klik buat label baru. Kita tambahkan sini misalkan email apa ya? Labelnya eh, email penting.
Email aplikasi wis. Nah, di sini apakah email ini yang label ini yang kita buat itu mau kita masukkan ke label-label yang sudah pernah ada atau belum ya. Kalau ya kita klik centang ini, nanti kita pilih apakah email ini, apa label ini ada di bawah Spensa atau tidak. Kalau misalkan tidak, berarti ini nanti label ini akan berdiri sendiri, tidak dibawa dari label yang lain. Ya, kemudian ini form limiter ya, aplikasi add-ons yang digunakan untuk membatasi, memberikan waktu batasan ketika mengerjakan kuis ya. Itu ternyata di Workspace for Education itu sudah dipasang semua ya. Jadi nanti itu bisa kita setting ya. Kalau sudah kita klik email aplikasi buat. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Label email aplikasi. Jadi kalau kita klik, maka ada satu email yang terdapat di label aplikasi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pada label yang sudah kita buat ya, kita arahkan di sini ada menu lainnya atau titik 3 ini, kita klik ya. Kita bisa menghapus label ini, misalkan kita label ini nggak perlu lah ada label ini, kita bisa hapus, bisa edit, bisa kita sembunyikan, jadi nanti tidak akan muncul di situ, tidak akan langsung muncul ya nanti, tapi bisa kita tampilkan kembali ya. Kemudian kalau misalkan kita ingin memberikan warna ya, ini biar warnanya tidak abu-abu ya. Nah, kita pilih misalkan warna hijau ya. Maka ini warna hijau adalah warna aplikasi, email aplikasi yang kita buat labelnya ya. Nah, ini untuk label. Nah, kalau yang ini kotak masuk sudah biasa ya, berbintang, berarti email-email yang sangat penting bagi kita, lebih ya misalkan penting juga ada ya, tapi misalkan yang berbintang itu berarti yang di atas penting mungkin ya, yang tingkatannya lebih tinggi ya. Nanti bisa diberi tanda bintang. Caranya apa? Caranya nanti diklik dulu di sini, aktifkan. Nah, ini penting ya. Sudah ada bintangnya. Kalau misalkan mau kita hilangkan, tinggal diklik saja ya. Jadi email ini tidak akan berbintang lagi. Kemudian bagaimana kalau untuk memasukkan lagi ke sini ke label? Kita coba lagi masuk ke email masuk. Nah, ini otomatis warnanya akan warna hijau karena kita sudah memberikan label warna hijau ini email aplikasi. Kita cari lagi misalkan ini yang penting ya, permohonan pembuatan akun belajar. Nah, saya kasih bintang aja. Nah, ini penting. Ini saya akan dari sini juga bisa ya, setelah kita buka nanti kita akan kirimkan kemana. Nah, saya kirimkan misalkan ini masuk ke label Spensa ya, maka kita klik di sini, maka otomatis muncul di sini bahwa email ini adalah email dengan label Spensa. Jadi ini pengelompokan jadi mudah. Ketika kita ingin melihat email Spensa itu apa saja, nanti kita klik di sini. Nanti akan muncul. Nah, ini ya. Seperti itu. Nah, ini pengaturan-pengaturan pada email yang mungkin jarang kita gunakan ya. Sebetulnya ini saya waktu udah lama juga saya menggunakan
email ini waktu SMP 1 itu RSBI karena tugas-tugasnya guru TIK waktu itu tugasnya siswa membuat email. Nah, kemudian tugasnya melalui email. Jadi saya buat kelas-kelasnya sini, kelas 9A, 9B, 9C, 9D dan seterusnya. Jadi ketika anak itu mengirimkan tugas, otomatis dia akan label akan muncul. Caranya bagaimana? Caranya ketika siswa mengirimkan email, kita beri label dulu. Oh, siswa ini namanya ini. Nanti kita label kelas 9A. Jadi pada saat siswa itu akan mengirimkan kembali tugas-tugas, itu otomatis sudah masuk ke label yang sudah kita buatkan. Nah, ini enaknya kita menggunakan label. Jadi tanpa kita karena tugasnya terlalu banyak, sini email yang masuk terlalu banyak, kita tinggal lihat sini aja. Oh, kita mau lihat kelasnya saja ini. Siapa yang sudah mengirimkan tugasnya. Nanti akan terlihat, oh, sudah mengerjakan semua. Dan kalau di keseluruhan, nanti kita bisa lihat warnanya. Kalau warna ini merah berarti ini email yang masuk ke label Spensa. Kalau yang hijau ini berarti masuk ke email aplikasi seperti itu. Nah, ini email yang ada di Google Workspace for Education. Baik, Bapak Ibu, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Apakah Bapak Ibu pernah menggunakan label dalam penggunaan email atau belum? Jadi pemanfaatan label ini, ya, Ibu Nunik, bagaimana? Belum pernah, Pak. Ya, Iya. belum pernah. Iya. Ya. Jadi sebetulnya fasilitas ini kalau penugasan-penugasan kita menggunakan email. Nah, label ini sangat penting ya, karena kalau siswa kita misalkan 8 kelas ya, rombel kelas 9 tadi 8 kelas, kalau satu kelas 30 240, maka 240 itu akan terkirim semuanya masuk ke email. Itu baru satu tugas misalkan. Nah, kalau misalkan kita ada beberapa tugas, nanti kita repot ya untuk mengelompokkan ini kelas apa. Tapi kalau kita sudah membuat label, ketika siswa mengirimkan ya tugas, kita klik saja dulu. Ini masuk kelas apa? Siswa ini kelas apa? Ya, ini baru memang pertama kita harus menentukan label pertama dulu buat siswa. Tapi kalau sudah selesai, seterusnya otomatis ketika siswa itu dengan nama yang bersangkutan itu mengirimkan tugas email ya, maka otomatis akan masuk ke label yang sudah kita tentukan seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan penggunaan email? Pak, mohon maaf Pak. Ya, silakan Bapak. Tadi pemberian nama label di mana ya Pak? Mohon maaf loh Pak. Iya, saya ulang lagi. Yeah. Untuk label, misalkan ada email yang masuk, ya. Kita klik saja, misalnya ini PTK Spensa ada email masuk, klik di sini, ya. Kemudian di sini ada ikon, ya, seperti anak tanda panah, ya. Yang sebelahnya menu lainnya. Ini kita klik di sini, ya. Paling bawah ada buat baru. Nah, nanti tinggal diklik saja buat baru. Nanti isi labelnya apa. Kalau misalkan label ini akan bertingkat, ya, akan dibuat bertingkat. Misalkan label A itu label utama, kemudian ada misalkan kelas 9, ya. Kemudian label yang di bawahnya kelas 9A, kelas 9B, kelas 9C, ya. Karena misalkan kita mengajarnya kelas 7 dan kelas 9, maka kita buat label kelas 9. Nanti 9A, 9B di bawahnya. Buat label baru kelas 7, di bawahnya 7A, 7B. Jadi nanti biar lebih spesifik. Ya, kalau misalkan hanya kelas label 7A sampai H, kemudian 9A sampai H, maka banyak label yang akan muncul di label utama. Karena itu perlu
ada label utama, kemudian ada label-label di bawahnya seperti itu, biar lebih ringkas. Baik, Pak Agung, bagaimana? Sudah ketemu? Sudah Pak, terima kasih Pak. Nggih. Ya, sama-sama. Ada Pak lagi yang mau Gusmiswa, ditanyakan? Ya, ada Pak. silakan. Ya, Tadi sudah diklik di email, kemudian di menu tanda panah. Coba dicontohkan Pak di situ Pak. oke. Ini ya, Ya itu dilabeli Pak, coba Pak. misalkan ini PTK Spensa. Mm-mm. Saya klik di sini, kemudian buat label baru gitu Pak. Atau saya masukkan ke yang label yang sudah ada. Kalau Dibuat aja coba, dibuat aja. oke. Saya klik buat baru. Buat baru ya. Misalkan di sini saya masukkan PTK. Nah, labelnya namanya PTK. Iya. Kemudian ini label ini mau ada di bawahnya label yang lain tidak? Misalkan ada ya, misalkan saya mau masukkan ke label yang pernah saya buat, Ya, Spensa. Subnya Nanti berarti ya. klik, iya, bagiannya dari ini Iya. utamanya ya, Spensa itu Namanya sama, Spensa, PTK di bawahnya ya, biar Iya. tidak terlalu banyak label yang muncul ya. Iya. Seperti ini kan label-label muncul banyak ya. Kalau semuanya beda-beda, kadang tidak masalah. Tapi kalau misalkan kayaknya ini masih dalam satu rumpun ya, masih satu kelompok, nah nanti bisa dibuatkan seperti ini. Ada label induk, ada label bawahannya seperti itu. Nah kalau sudah nanti klik buat. Nah ini otomatis ini muncul labelnya ya. Spensa garis miring PTK. PTK. Karena PTK label PTK itu ada di bawah Spensa. Ya. Kita cek saja di sini. Ya, Nah, Spensa. ini muncul ya. Ini Spensa, Iya. ini sini. Kalau kita ingin memberi warna nanti di menu lainnya ini di titik 3 ya. Ini ada titik 3, klik Iya, di sini. klik. Kemudian pilih warna label, Warna yang pilih ingin warna kita- yang ingin kita gunakan, misalnya biru. Nah, ini muncul warna biru. Nah, ini bisa kita ciutkan. Nah, seperti ini. Jadi ringkas, yang tampilan di sini ringkas. Ya, betulnya banyak. Kalau mau selengkapnya ini diklik, ini banyak, ada spam ya. Kelola label di sini juga bisa. Untuk buat label juga di sini bisa. Kalau misalkan ada email yang tidak kita conteng ya, kita bisa buat label. Misalkan saya buat label dulu lah, belum ada email yang masuk ya. Misalkan baru buat email, untuk email belajar.id itu kan email yang baru masuk paling 3 ya dari bawaan Google. Tapi kalau sudah ikut pelatihan ini mungkin banyak ya nanti yang masuk. Ini bisa juga dari sini buat label baru ya, sama tampilannya ya. Tapi email yang ini belum kita ada yang kita kategorikan masuk ke label ini. Ini masih kosong ya, belum ada emailnya ya. Seperti itu ya. Kemudian kalau untuk kelola ya. Ini juga ada kelola label. Nah, nanti ini untuk mengelola label, ini setelannya. Apakah mau ditampilkan ya atau tidak? Ini setelannya. Nah, ini. Buat label baru dan lain sebagainya. Nah, ini setelan. Misalkan setelan dari Gmail secara umum. Ini. Ada teks bahasa dan lain sebagainya. Ya, ini sebetulnya kalau untuk menjelaskan ini butuh waktu yang lama ini ya. Banyak satu persatu ya. Jadi sini ada setelan mulai dari umum, secara umum untuk Gmail ya. Kemudian ada untuk khusus untuk pelabelan. Ada untuk kotak masuk ya. Untuk kotak masuk ini ada pengaturannya. Misalnya ini yang ingin kita tampilkan ya di atas ya. Ini kita conteng, maka akan muncul yang di atas itu. Tapi kalau misalkan kita hilangkan, nah ini nanti yang utama saja yang akan muncul ya. Dan klik simpan perubahan. Nah, di sini tidak akan muncul. Nah, di sini kosong.
Tapi kalau misalkan kita ingin menampilkannya, ya, kotak masuk, ya, yang utama, yang sosial apa, yang promosi, yang termasuk promosi apa, yang update apa, yang forum apa, ya, yang termasuk email forum apa, klik di sini, simpan. Nah, ini akan muncul. Ya. Ini utama, ya, klik utama, nanti ini email-email utama. Kalau klik sosial, nanti email-email sosial, misalnya YouTube atau Facebook atau Twitter atau apa, nanti akan muncul di sini. Kemudian untuk promosi, ya. Nah, ini misalkan kita menggunakan Canva, Bitly, ya, dan sebagainya, ini akan masuk kategori promosi, ya. Nanti akan otomatis di sini akan muncul. Kemudian update ini adalah email-email terbaru yang muncul, ya. Ini untuk update, ya. Dan ini forum, ya. Nah, ini pengaturan atau setting dari email, ya. Kalau ini ya sama sebetulnya. Kalau mau lihat tampilan yang seperti tadi, nanti klik semua setelan. Nanti akan muncul label, kotak masuk, akun, ya, ini akun kita, ya, dan filter, ya. Kita ini memfilter, ya. Bisa misalkan alamat yang kita blokir mana, ya. Nanti kita tinggal masukkan saja yang kita blokir siapa, ya. Kemudian nah, ini untuk offline itu harus menghubungi administrator, atau tidak bisa ternyata di sini, ya. Dan untuk tema, ini tema seperti ini, ya, warna-warni, ya. Nanti bisa Bapak Ibu buat, misalkan biar tidak monoton, mau ganti warnanya, warna-warna seperti di hutan. Kita pilih ini, klik, kemudian simpan. Wah, berwarna-warni kan email kita, ya. Seperti ini pengaturannya, ya. Di tema, ya, supaya email kita, tampilan kita tidak monoton hanya putih. Kalau sudah, klik tetapkan tema, ya. Pilih yang ingin kita pilih. Kalau hanya satu warna saja ya bisa. Silakan Bapak Ibu sukanya yang mana, ya. Atau misalkan Bapak Ibu ingin menampilkan foto, ya, misalkan sekolahan, ya. Silakan klik foto saya, nanti cari, ya, upload. Misalkan saya pilih yang ini, ya. Klik ini, kemudian pilih, kemudian simpan. Nah, maka tampilan dari email kita, ya, temanya adalah tema yang sudah kita buat seperti itu. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Tanya lagi. Ya, silakan. Tadi untuk membuat label, misalnya ada label induk, ada label subnya. Berarti yang email masuk semuanya itu kalau misalnya kita pilih dimasukkan ke label sub induk, nanti tampilannya di situ tetap muncul apa enggak, Pak? Ini kalau pemahaman saya kayak kita membuat folder sama subfolder begitu. Iya. Lalu email-email yang ada itu berarti kan kayak file berarti ya. Iya. File masuk ada 10, kemudian kita checklist, kita masukkan ke folder Label. gitu kan. Ke label berarti kalau di email ke label berarti kan ya. Iya. Label, kalau berarti misalkan folder berarti nanti Iya. di tampilan itunya muncul lagi apa enggak, Pak? Di menu utamanya. Di menu utama tetap muncul. Oh, tetap muncul. Tetap muncul, hanya penandanya adalah bentar, tak cek. Di sampingnya ini. Iya. Ya. Nah, Ini ya, ada itu. menunjukkan bahwa ini label ini di PTK ini. Ini di Iya, bawah PTK. Spensa. Jadi ini ada muncul. Ya.
Kalau ini Google Trainer Iya. ini berarti label Google Trainer. Ya. Hmm. Tinggal kita beri warna-warni supaya mudah untuk oh ya ini ternyata ini label dispensa. Jadi kelihatan. Ya. Nah, terus Kalau ini yang Pak, ya Pak, gimana terus Pak? kalau Oke. ini email kan masuk udah banyak, Iya, otomatis kan ini akan ketimpa dan turun turun ke bawah ya, masuk di paling iya, bawah. Kalau kita masih ingat itu masuk di label Spensa, itu nanti juga di label Spensa akan muncul juga ditampakkan bisa. iya bisa. Jadi nanti tinggal pilih aja di label Spensa, Nah, diklik. Spensa klik ya, Ya, nanti akan muncul di sini. akan muncul di situ berarti. Iya, Oh, berarti jadi akan muncul. mekanismenya sama dengan folder di Hampir Helpdesk sama. ya, hampir sama ya. Iya, hampir sama. Jadi Hmm. ketika kita pilih ini ya nanti akan muncul seperti ini. Iya, berarti kan itu kelompok di Spensa begitu ya. Iya. Hmm. Hanya saja di sini kalau di kita klik Spensa, maka yang akan muncul yang ada di Spensa. Hmm. Tapi kalau di Bawahnya bawahnya Spensa, ya, PTK. maka akan muncul adalah yang PTK seperti itu. Iya, iya, berarti tampilannya di layar lebar berarti satu ya. Iya, di Tapi sini. tampilan di menu utamanya kayak sub-sub Semua email anak-anaknya yang yang masuk itu di akan bawah tampil. Spensa itu berapa Iya, ya tampil ya. tinggal lihat labelnya ini. Dia Hmm. kalau warna yang sudah kita tentukan ada ya nanti akan kelihatan. Oh ya ini masuk ke Hmm. email aplikasi. Oh ini Spensa, ini PTK, ini label PTK. Ini Iya. Spensa seperti itu Bapak. Hmm. Ada lagi? Itu untuk menu utama berarti memang bawaan dari pabriknya tidak bisa disembunyikan ya? Tidak. Kalau di pengaturan tadi kan dia contengnya juga Tidak mati hidup, Pak. ya? Tidak hidup Iya ya? nggak hidup. Berarti Oh, memang eh, memang sudah bawaan dari yang sananya utama begitu. iya, Oh, yang iya, dari iya. utama dia untuk utama dia akan masuk terus. Iya. Seperti itu. Ya barangkali biar Kalau emailnya kelihatan bersih kayak folder kan cukup hanya 2 tok misalnya kayak gitu. Itu bisa enggak, Pak? hanya dua tok maksudnya Dua folder ya besar atau 2 label besar tapi nanti kalau diklik di label besarnya kan keluar banyak sekali. Jadi kelihatannya tampilannya hanya 2 kelompok tok. kayaknya sih tidak ya tidak Nggak bisa. bisa karena memang kotak masuk semua email itu masuknya ke situ. Akan Jadi ditambahkan nanti semua berarti ya. iya nanti tinggal kita pilih label saja. Oh saya mau lihat label ini. Nanti Hmm. di email yang masuk itu kan ada tanda ini ya labelnya. Jadi nanti Hmm. warna-warni ya. Iya, iya, iya. Kalau misalnya klik di sini ya nanti kita akan masuk ke emailnya. Kemudian kalau klik di sini nanti di labelnya ya otomatis label yang kita klik. Begitu Pak Rohmani. Ada Iya. lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Cukup. Kalau sudah cukup, saya akan lanjutkan materi selanjutnya tentang Google Classroom. Baik, Bapak Ibu, untuk Google Classroom, tentunya ini Bapak Ibu semua sudah pernah menggunakan ya? Sudah. Sudah ya, oke. Jadi mungkin saya hanya akan menunjukkan yang tambahan-tambahan saja ya. Pertama, kalau untuk setelah kita membuat Google Classroom, di tampilan itu akan terlihat kode kelasnya ya. Saya yakin sudah paham. Kemudian link meet-nya ini kok nggak muncul. Nah ini untuk memunculkan link meet kita harus ke pengaturan ya, biar ditampilkan ya. Nah di sini pada pengaturan atau setelan bisa diperhatikan ini ada mulai dari atas detail kelas ya. Deskripsi kelas bisa disebutkan misalkan kalau saya sendiri biasanya deskripsi kelas kelas 7A saya tak tulis di situ adalah jadwalnya misalnya hari Senin tanggal sekian ya. Jadi nanti misalkan Selasa, Rabu, Kamis ya.
Kemudian bagian tulis, misalkan nama kita, ruang mau ditulis atau tidak itu sembarang. Dan nota pelajaran ya kita isi mapel kita. Kemudian bagian umumnya, kode undangan. Ini kita bisa mengelola ya, link undangan ya. Di sini kita tinggal salin, kemudian kita kirim. Kalau misalkan kode kelas pada link undangan itu biasanya ada di paling belakang ini. Ya. Ini adalah kode kelas. Ya, kalau misalkan Pak jangan kirim linknya Pak, kodenya saja. Ya, dari link itu kita bisa lihat di belakang setelah sama dengan. Ya. Kalau tidak ya ini ya, kita bisa copy. Caranya ya blok, kemudian klik kanan copy. Ya, kalau kita ingin hanya mengirimkan kode kelas saja ke siswa ya. Kemudian kalau ingin menampilkan kode kelas ya tinggal diklik ini untuk yang berbesar ya. Nah, ini kodenya ya, nanti tinggal di copy ya. Kemudian yang di bawah forum, siswa dapat memposting dan memberi komentar. Di sini ada pilihan kalau misalkan siswa hanya dapat memberi komentar ya, kita pilih siswa hanya dapat memberi komentar. Hanya pengajar yang dapat memposting ya. Kita pilih ya ini ya. Hanya pengajar yang dapat memposting atau memberikan komentar. Nah, jadi siswa itu tidak bisa membuat komentar, tidak bisa memposting, dia hanya melihat saja ya. Nah, ini pengaturannya. Biasanya untuk awal-awal silakan gunakan ini supaya untuk pemberitahuan informasi awal supaya siswa mau gabung ya. Kemudian bisa kita atur ke siswa dapat memposting dan memberi komentar. Kemudian tugas kelas di forum, tampilkan notifikasi yang dipadatkan. Ya, ini pilihannya juga sembunyikan notifikasi. Jadi nanti tidak ada kalau kita sembunyikan tidak ada tugas baru, tidak akan muncul, tidak tampil ya. Kemudian tampilkan lampiran detail, lengkap dan detail. Jadi setiap tugas yang kita berikan ada lampiran itu nanti akan muncul ya. Kemudian tampilkan item yang dihapus. Ini biasanya hanya kita sebagai pengelola saja atau guru yang bisa melihat item-item yang dihapus ya. Kemudian ini untuk evaluasi wali, ini jarang kita gunakan. Kemudian di sini untuk link Google Meet ya. Tadi untuk bisa dilihat oleh siswa kita aktifkan ini. Tapi kalau tidak ya kita matikan, maka siswa tidak akan bisa melihat link ini di Google Classroom siswa ya. Jadi kita aktifkan ini. Kemudian yang ini adalah untuk menyalin atau mengganti link kode atau linknya ya, kode kelas atau linknya, link dari Meet. Misalkan saya mau ganti lagi. Selama tidak diganti ya linknya masih, link Meet ini masih berlaku. Ya. Kemudian ini untuk penilaian, perhitungan nilai tanpa nilai keseluruhan ya, atau poin total, bobot nilai berdasarkan kategori. Ya, kita ingin menentukan silakan ya. Biasanya kita default saja seperti ini. Tampilkan nilai keseluruhan kepada siswa. Jadi nanti kalau ini kita aktifkan ya, kita pilih ini poin total atau bobot nilai. Nanti kita aktifkan, nanti semuanya akan melihat siswa ya. Tapi kalau misalkan tidak ingin kita bagikan ya kita buat tanpa nilai keseluruhan. Nah, ini tidak akan aktif kalau tanpa nilai keseluruhan. Kemudian untuk kategori ya, kategori nilai, misalkan kita ingin memberi kategori ya, kita klik saja. Misalkan ini kategori luar biasa ya, atau kategori nilai A ya, excellent dan lain sebagainya ya. Kemudian nanti kita tambahkan lagi nilai apa, kategori nilainya apa, dan seterusnya ya. Ini silakan ya, misalkan 100 itu perfect. Misalkan 90, 95 almost perfect dan lain sebagainya.
Ini untuk kategori nilai. Oke, kalau sudah penyetingan sudah kita lakukan semuanya, nanti kita klik simpan. Jangan lupa ya untuk klik simpan. Nah, nanti pengaturan yang kita lakukan nanti akan muncul di sini. Kemudian di sini untuk tampilan di sini kita bisa perhatikan di bawah setelah kita menulis ada penjelasannya mata pelajaran belajar dari mana saja ya. Selasa, Rabu, Kamis ya. Kalau Bapak Ibu lihat di Google Classroom Bapak Ibu tampilannya apa? Ada Selasa, Rabu, Kamis tidak? Ada, Pak. Ada ya. Nah, Ada. seperti itu. Biasanya saya cantumkan untuk kelas 7A itu masuknya hari apa saja pelajaran. Saya tulis misalkan Selasa pukul 09 sampai 11. Jadi anak ketika Google Classroom akan tahu oh pelajaran mata pelajaran ini hari setiap disampaikan setiap hari itu. Jadi untuk Google Meetingnya juga pas sesuai jadwal seperti itu. Jadi anak akan melihat kalau Google Classroom-nya banyak, semua berarti ada 11 mata pelajaran, ada ngelihat, oh mapel ini hari ini, mapel ini hari ini, mapel ini hari ini, jam sekian, jam sekian. Jadi itu penting sekali Bapak Ibu supaya anak tidak bingung. Biasanya anak kan, ya, mata pelajaran ini hari apa ya? Nanti buka Classroom, oh, buka Classroom juga nggak tahu, nggak ada jadwalnya ya. Nah kita tambahkan ini ya, jadwalnya kapan untuk kelas 7A itu hari apa dan pukul berapa. Jadi anak bisa lihat di Google Classroom, oh ini untuk pelajaran ini, berarti nanti mulai sekitar pukul sekian sampai sekian ya, hari ini. Jadi kalau ada Google Meet nggak usah diworo-woro lagi, tinggal kita akan hari biasa akan lakukan Google Meet ya. Silakan persiapkan diri. Nanti oh ya berarti hari ini ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sebelah kanan ini ada pilih tema. Pilih tema ini digunakan untuk menampilkan header ini ya. Tema yang digunakan. Nah, ini nanti bisa ada bahasa, matematika, silakan sesuai dengan mapelnya ya. Yang sesuai tinggal pilih ya. Kalau sudah memilih nanti tinggal klik pilih tema kelas. Ya, nanti akan berganti. Tapi misalkan ingin membuat tema kelasnya ya, background gambar ini, headernya ini bikin sendiri, ya silakan. Nanti Bapak Ibu bisa klik upload foto, ya. Nanti pilih foto dari komputer. Nah, setelah pilih, ya cari di mana tersimpan. Nanti klik pilih tema kelas. Nah, kebetulan saya menggunakan tema apa? Mau ditutup. Coba Pak, ulangi yang kirim foto Pak, kirim gambar Pak. Ntar yang dari komputer sendiri, Iya, ya. ya. Oke, nanti tinggal klik pilih dari komputer Anda. Nanti cari gambarnya. Misalkan ini, klik open. Nah, ini memang dari defaultnya itu ukurannya kecil ya, apa memanjang karena header ya, header itu memang ukurannya memanjang. Jadi sesuaikan saja nanti, ambil gambarnya yang mana. Setelah itu pilih tema kelas. Ini malah ngeheng.
Ini tidak bisa ditutup ini. Yang ini ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, saya tutup dulu coba. Masuk lagi Classroom. Bisa Bapak Ibu ketik di sini classroom google.com ya. .google.com atau Bapak Ibu bisa klik di sini di menu lainnya di titik 9 ini. Kemudian pilih Classroom ya. Kemudian pilih kelas kita. Oke, ini tampilannya. Tadi belum saya upload karena ternyata error, tidak bisa. Oke, kemudian di bawahnya yang ini adalah postingan-postingan tugas yang kita buat, Bapak Ibu. Kemudian di sini ini untuk kita menyampaikan informasi ya. Dan ini ketika kita sudah pernah membuat ya, kita bisa menggunakan kembali. Misalkan pada awal-awal kita mengucapkan salam gitu untuk menyapa anak-anak, kita tidak ingin mengetik kembali, ya tinggal kita gunakan ini. Klik ya, gunakan kembali postingan. Kita cari di kelas apa? Misalkan kita sudah pernah membuat di kelas 7A informasi bahwa ulangan akan dilaksanakan pada hari ini. Nanti tinggal kita pilih kelasnya, kemudian kita pilih ya, gunakan kembali. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengeditnya ya, mengganti apa yang misalkan ulangan untuk 7A itu hari Senin pukul 9. Nah, ini untuk kelas 8B ya. Pukul hari Selasa pukul 10. Ya, tinggal ganti saja pukul 10. Ya. Nah, ini nanti pilih kelas yang mau dituju, misalkan kelas 7A. Ya, 2 kelas. Misalkan semua kelas, ya nanti centang semua. Ya. Jadi nanti akan ada 5 kelas informasi ini ya, akan terkirim ke 5 kelas sekaligus. Nanti klik postingan. Kalau ingin kita menambahkan lampiran ya, misalkan tugasnya dan lain sebagainya, kita bisa klik di sini. Atau informasi yang berupa PDF atau gambar bisa kita klik tambahkan lampiran. Untuk lampiran sendiri bisa dari Google Drive ya, kita ambil, bisa berupa link, bisa berupa file, atau bisa berupa YouTube. Kalau misalkan YouTube, kita klik saja YouTube. Nanti kita ketik materinya tentang apa? Misalkan pengenalan hardware komputer. Kita ambil yang dari YouTube. Ya. Nanti kita tinggal pilih. Ya. Kemudian klik tambahkan. Ya. Seperti itu Bapak. Ya. Jadi ini untuk menggunakan kembali postingan sudah ada. Jadi biar tidak kita mengetikkan kembali padahal sebelumnya sudah pernah kita posting ke kelas yang lain. Kita bisa gunakan lagi ya. Kemudian ini tambahan ini sudah. Kita masuk ke sebelahnya, tugas kelas. Nah, di tugas kelas yang baru di Google Workspace for Education ini adalah ini. Tampilan ada Google Calendar. Nah, di sini biasanya kita untuk menjadwalkan ya, menggunakan Google Calendar. Kemudian folder Drive Class. Jadi kita semua kegiatan yang ada di kelas Google Classroom ini dia akan tersimpan di folder Drive Class ya. Misalkan tugas siswa dan lain sebagainya, dia akan tersimpan di folder kelas. Misalkan kita coba klik lihat folder Drive Class.
Nah, ini akan masuk semuanya, mulai dari materi yang Bapak Ibu buat, ya, yang sudah diposting, ya, dan lain sebagainya. Ya. Ini ada di drive ini. Misalkan latihan soal, kita lihat saja. Nah, ini screenshot yang Bapak Ibu yang sudah mengerjakan tugas, ya, otomatis akan masuk ke drive ini, ya, Google Classroom. Jadi semuanya akan terkumpul di situ. Kemudian untuk topik-topik yang kita buat dan materi ini akan tertulis di sini. Nah, bagaimana membuat ininya? Cara membuatnya adalah kita klik di sini, ya. Klik buat. Ini ada beberapa pilihan. Yang pertama tugas, ya, tugas kuis, pertanyaan, materi, atau gunakan kembali postingan. Berarti yang sudah pernah kita buat kita gunakan lagi. Kemudian topik. Kalau kita ingin membuat topik terlebih dahulu, kita ingin menyusun, ya, misalkan saya mau menyusun yang pertama nanti topik materi, topik daftar hadir, topik penilaian harian, topik tugas portofolio, ya. Silakan nanti bisa klik di sini, kemudian ketik misalkan materi. Nah, karena saya sudah pernah membuat topik materi, ya, otomatis di sini akan tertulis topik sudah ada, ya, harus yang berbeda, misalkan apa, ya, daftar hadir sudah ada, ya, informasi sudah ada, tugas praktek, ya, praktek. Nah, ini kita klikkan praktek. Nah, di sini akan muncul praktek, ya. Jadi topik yang kita buat nanti akan muncul di sini. Kalau kita pertama kita membuat topik dulu, kita buat topik praktek, materi, daftar hadir, informasi, ulangan, penilaian harian, ya, PTS, ya. Kemudian nanti penilaian akhir semester. Silakan Bapak Ibu misalkan bikin terlebih dahulu, ya, apa. Kemudian setelah itu baru isinya. Misalkan tugas. Klik tugas. Misalkan tugas apa? Tugas identifikasi. Perangkat komputer yang digunakan. Komputer atau smartphone yang digunakan. Jadi petunjuknya silakan isi, ya, atau tulis hasil identifikasi tentang komputer atau smartphone yang digunakan. Nanti di sini ada tambahkan. Nah, misalkan kita akan mengambil dari Google Drive, kita klik Google Drive. Kalau filenya sudah pernah kita buat, tinggal kita pilih dan kita upload, ya. Kemudian kalau misalkan kita yang akan kita kirim adalah link, tinggal klik link ini, ya. Nanti masukkan linknya apa. Kalau misalkan file, nanti kita cari filenya, kita upload, ya.
Berarti dari komputer bisa, dari drive yang ada bisa, dari drive bersama misal ada, atau yang berbintang, silakan, atau yang terbaru. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih ya file yang akan disisipkan. Atau dari YouTube. Kalau dari YouTube kemungkinan kita suruh kita minta anak untuk menyaksikan tampilan video di YouTube, kemudian minta komentar ya. Nanti tugasnya silakan lihat video YouTube berikut ini dan berikan komentar Anda tentang materi yang ditayangkan di YouTube seperti itu ya. Nah, kita coba saja misalkan latihan saya buat Google Slide. Coba saya buat Google Slide ya. Bentar. Oke, saya buatnya di drive bersama. Biodata peserta. Latihan Google Workspace. Ya, kita sisipkan gambar. Oke, saya sudah membuat ini. Dan saya kirimkan ke sebagai tugas. Berarti ini tugasnya saya ganti. Judul mengisi biodata peserta. Silakan isi biodata ada berikut. Saya tadi membuat di drive bersama ya. Kemudian di drive bersama apa? Ini ya. Bukan. Ini coba ya biodata. Nah, ini ya tadi betul biodata. Ini Bapak Ibu pada Google Classroom di Workspace for Education, ini kita ada fasilitas seperti ini ya. Akses ya sebelah kanan.
Di sini kita bisa memilih apakah siswa dapat melihat file ini apa tidak. Ya. Ini ada pilihan. Apakah siswa dapat mengedit file ini? Tidak. Kalau mengedit berarti satu file itu semuanya bisa mengeditnya. Ya. Nah, kita ingin masing-masing siswa itu bisa mengisi ini, tapi masing-masing punya filenya tersendiri. Kita bikin yang ini. Ya. Oke, tadi tambahkan misalkan nomor HP. Ya, jadi nanti Bapak Ibu semua yang ada di Google Classroom ini ya, nanti bisa mengisi ya di tugas itu untuk masing-masing Bapak Ibu sendiri. Jadi ketika nanti terkumpulkan semua Bapak Ibu itu memiliki satu file tersendiri. Jadi nanti dikelompokkan tidak hanya satu file itu semuanya ngisi, tidak ya. Tapi masing-masing Bapak Ibu memiliki sendiri ya. Coba saya kirimkan ya. Ini untuk sebelah sini ada untuk kelasnya. Ini untuk semua siswa. Kalau kita ingin memilih siswa-siswa saja ya tinggal pilih siapa saja yang mau kita kirimkan. Misalkan yang mau remedi ya Bapak Ibu. Ada siswa kita yang remedi, kita hanya ingin mengirimkan yang remedi saja. Nanti tinggal pilih di sini ya. Tapi kalau misalnya ini untuk semuanya ya diconteng aja semuanya ini. Ya. Nanti akan semuanya terconteng. Nah. Kalau misalkan ingin memilih ya tinggal pilih satu-satu. Tapi kalau ingin semuanya dapat, klik di sini. Kemudian ini poin ya untuk pemberian nilai. Kemudian waktunya kapan? Misalkan waktunya hari ini sampai pukul berapa? Pukul 11 saja. Pukul 11.30. Topiknya apa? Kita masukkan topik ke praktek. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, di sini ditugaskan itu ada pilihan. Misalkan jadwalkan itu berarti tugas ini akan terkirim kapan, ya. Kita tentukan misalkan ngirimnya besok pagi, ya nanti kita kirim saja besok pagi, ya. Tanggal 9 Jumat 9. Kemudian waktunya kapan ya? Waktunya kapan? Pukul berapa ya? Nanti tinggal diisi. Ini jika tugasnya besok biar siswa yang di kelas kita melihatnya besok pagi ya seperti itu. Ini dijadwalkan. Kemudian simpan draft. Ini otomatis tersimpan ya. Kalau selama kita tidak mengirimkan sebagai tugas kan itu otomatis akan tersimpan. Kemudian kalau yang ini hapus draft. Ini nanti kalau misalnya tidak perlu tinggal dihapus ya. Hapus draft akan hilang. Nah, baik Bapak Ibu, saya kirimkan ini sebagai tugas. Nanti Bapak Ibu bisa perhatikan di classroom Bapak Ibu dan coba Bapak Ibu kirimkan hasilnya ya sebagai tugas praktek. Nanti silakan slide-nya dikreasikan, diberi background warna, diberikan tambah warna. Untuk kreasi ada di slide yang ketiga ya. Nanti tambahkan slide ketiga ya. Misalkan di sini tambahkan slide baru. Gambar, video, ya, gambar atau video. Ya. Oke, saya kirimkan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di Google Classroom. Kemudian saya beri waktu 5 menit cukup, Bapak Ibu. Ada 10 menit untuk mengisi biodata ini biar bisa terlihat. Tadi saya sudah beri batas 11.30 ya. Oke, saya kirimkan tugas.
Silakan Bapak Ibu bisa lihat ya di forum juga akan muncul ya. Di tugas juga akan muncul ya. Silakan Bapak Ibu coba ini. Classroom-nya siapa, Pak? Classroom kita. Classroom ID. kita. Ya, kelas cerdas. Kelas cerdas ya. Iya, cerdas GWE. Di forum ya, Pak? Iya, di forum bisa kelihatan, di tugas juga kelihatan. Ya. Setiap kita posting tugas atau di forum, otomatis di forum akan muncul. Dan nanti ketika Bapak Ibu mengerjakan semua, itu kan satu file yang saya kirimkan itu berupa salinan. Ya. Jadi ini bisa Bapak Ibu kirimkan ke misalkan pada saat pembelajaran, kirimkan ke siswa. Jadi kita hanya buat satu file, tetapi nanti masing-masing siswa itu memiliki salinan. Ya. Jadi ketika tugas dikembalikan ke kita, maka itu adalah sudah milik masing-masing siswa kita. Ya. Nah ini kelebihan dari Workspace for Education. Kalau dulu kayaknya tidak ada ya. Ada yang sudah selesai? Belum ya? Baru berapa menit? Ya silakan isi biodata. Sudah Ya. dibuka, Pak. Cuman silakan isi biodata pada slide berikut. Di tugas kemudian yang di pengiriman. Di tugas. Iya, yang di sebelah kanan atas. Ya. Itu kan ada filenya terlihat kan sebelum dikirimkan. Di tugas, saya buka di tugas, terus. Kemudian tugas ini mengisi biodata diklik. Lihat tugas. Lihat tugas enggak? Nanti di sebelah kanan atas ya kalau pakai laptop itu ada file ya, gambar file itu nanti diklik di pengiriman tugas, lampiran tugas itu. Masuknya di mana, Pak? Lampiran Materi. tugas. Di lampiran tugas di praktek. Praktek. Di tugas kelas. Di Lihat tugas Anda belum? Kenapa? Ya, sudah dibuka. Sudah, nanti di sebelah kanan atas itu ada file yang terlampir kan? Sebelum kirimkan ada submit atau apa, itu nanti file itu diklik saja. Setelah file itu diklik nanti akan masuk pada form biodata, slide biodata. Nah, biodata peserta. Iya. Ini sudah ada 2 yang mengirimkan. Berarti saya buat baru lagi ya, Pak? Nggak usah, diklik saja. Ya, tinggal klik aja ya. Klik saja yang di lampiran itu, diklik ya. Nanti otomatis tinggal diisi saja. Ya. Kalau sudah diketik, diisi, dibuat kreasi-kreasi di slide ketiganya, mau nambahkan gambar atau apa, seperti praktek yang kemarin. Setelah itu nanti tinggal ditutup saja, balik lagi ke Google Google Classroom, nanti kirimkan, ya, serahkan. Nah ini sudah ada Ibu Ani Murwati, ya, Ibu Darwati, Bapak Rohani, Bapak Ahmad Mundakir, ini sudah mengirimkan. Ya.
Jadi masing-masing dari siswa kita kalau kita menggunakan tugas ini ke siswa, mengirimkan ke siswa, masing-masing memiliki salinannya tersendiri ya. Jadi tidak file itu tidak gabung ya. Nah ini kelebihan dari Workspace for Education. Jadi kita tinggal bikin satu file, kirimkan ya, anak ngerjakan ya, nanti kembali hasilnya kita. Jadi kita bisa paperless sama sekali ya. Jadi tidak perlu menggunakan kertas. Ya, kita bikin soal dari dokumen ya bisa ya, Google Doc, soal esai ya, kirimkan. Nanti anak tinggal mengisi melalui dokumen itu. Tidak perlu pakai kertas lagi nulis, tidak perlu, langsung ketik di situ ya. Gambarnya tadi saya sudah masuk ke gambar, Pak. Buat kreasi sendiri sudah muncul. Sudah klik serahkan, kembali ke Google Classroom, nanti serahkan. Baru masuk ini, Pak. Klik gambar kanan, klik kanan. Baru slide ya, nggak usah klik kanan. Oh, baru apa, Pak? gambar. Buat kreasi sendiri dengan masukkan gambar atau video. Oh iya, silakan. Misalkan insert itu ya, sisipkan. Berarti Pakai menu ini, sisipkan. Nanti gambar. Yang ada di mana, Pak? Iya, yang ada di menu. Ya, sisipkan. Ya. Kemudian pilih gambar, pilih bisa telusuri internet, ya, bisa upload. Ya, kalau misalnya video ya turun ke bawah, ya, pilih video. Ya. Nanti kalau video nanti di sini ada pilihan, kita mau dari YouTube, ya, atau dari file yang sudah tersimpan di Google Drive, atau dari link, ya silakan. Ini untuk video ya. Ambilnya di mana, Pak? Menu tadi. Untuk apa? Untuk video atau untuk gambar? Gambar aja, Pak. Untuk gambar disisipkan, Bapak. Sisipkan, oke. Sisipkan, kemudian pilih gambar. Gambar. Pilih telusuri internet. Telusuri internet, oke. Ya, nanti di sebelah kanan, Bapak tinggal ketik. Di telusuri gambar itu tinggal ketik, misalkan mau apa? Mau memasukkan gambar sekolahnya, silakan. Misalkan SMP. Gambar Atau apa ya? Wah, gitu ya, Pak. Ya silakan. Nanti akan muncul gambarnya. Nanti tinggal ditarik ya. Oke, ditarik. Ya, letakkan di dalam. Ini. Nah. Belum bisa. Nah, oh sudah Pak. Ya, silakan kreasikan. Kalau misalnya mau ditambahkan 2 ya. Kalau mau diatur gambarnya lebih dari 2 ya. Silakan, misalkan tambahkan gambar 1, 2. Nanti klik pelajari. Biar tata letaknya otomatis dibuatkan dari Google ya. Ini tata letaknya ya. Tapi masukkan beberapa gambar. Sudah semua, Pak. Kalau sudah semua berarti. Kalau sudah, nanti tinggal kembali ke Google Classroom, itu dikirimkan, serahkan. Ini udah otomatis kesimpan ya, Pak? Otomatis. Ya. Ini kalau kirimkan, nanti selama dikirimkan juga Bapak Ibu bisa mengubah lagi ya, yang slide yang tadi dibuat bisa diubah lagi. Misalkan ditambahkan apa, ya. Misalkan gambarnya tambahkan lagi, nanti tetap akan terlihat. Karena ini seperti berbagi ya ke saya ya. Diserahkan, Pak. Ya, klik serahkan. Nah, ini sudah Pak Yudi sudah ada 2 lampiran. Nah, Bu Susmiati sudah, Bu Sofi sudah, Pak Agung ya, Pak Rohani sudah, Pak Hadi sudah. Punya saya belum, Pak. Pak Raharjo. Ya. Bentar, tak cek di Pak Raharjo belum masuk. Ya, nah ini sudah masuk, Pak. Ya, Pak. Sudah masuk ya.
Pak Raharjo. Nah, jadi kalau saya cek ya, tinggal diklik saja di sini. Saya akan melihat hasil kerja dari Bapak Ibu. Nah, ini punya Pak Raharjo. Nah, di SMP Atmaja Wacana. Moto hidupnya catat apa yang saya kerjakan dan kerjakan apa yang saya catat. Oh, hebat. Bagus, Pak. Kemudian kreasinya menambahkan gambar. Ya. Jadi masing-masing peserta ya kita bisa lihat hasil salinannya. Nah ini enaknya kita. Jadi kita bisa mengusahakan paperless ya. Nanti kita tinggal memberikan nilai. Nilainya 100 ya, kemudian bagus. Atau apa ya, kata-kata komentar pribadi, hasil kerja yang bagus, misalkan hasil prakteknya cukup bagus. Nah, kan kalau Bapak Ibu biasanya memberikan komentar-komentar yang sifatnya menghargai atau memuji hasil karya siswa. Kalau sudah nanti klik di posting, ya. Posting, kemudian klik kembalikan. Nanti Bapak Ibu bisa menerima hasil penilaian ini. Ya. Di Google Classroom juga akan terlihat sudah dikembalikan. Ingat Bapak Ibu, kalau sudah dikembalikan tidak perlu dikirimkan lagi ya. Jadi kalau sudah dinilai seperti itu tidak perlu dikirimkan kembali ya. Di sini nanti akan terlihat yang diserahkan ya, berarti Bapak Ibu sudah mengirimkan semua ya. Kemudian yang ditugaskan berarti yang belum mengirimkan tugasnya. Kemudian yang diserahkan, yang dikembalikan nanti atau yang sudah dinilai nanti ada. Nah ini dinilai ya. Tadi Pak Raharjo sudah saya nilai. Nanti akan muncul dinilai ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Misalkan ini punya Pak Agung. Nah, kasih nilai. Wah ini Sitius, Altius, Fortius. Ini bahasa Latin ya Pak Agung ya. Lupa artinya, saya pernah dengar tapi artinya lupa. Apa ini Pak Agung artinya? Terbaik Pak. Nah, itu Terbaik. Pak. Boboiboy Pak, terbaik. Semuanya terbaik Pak, tiga-tiganya Pak. Sitius, Altius, Fortius ya. Oke, ini kreasinya seperti ini. Jadi nanti tinggal kita memberikan nilainya. Misalnya kita kasih nilai 100 ya, terbaik. Setelah itu kita posting ya, kita kembalikan ya. Nanti hasil dari ini akan terlihat ya. Nah di sini yang sudah dinilai akan muncul, ada 2. Ya. Jadi di sini ada 3 kategori sebelah kiri. Ada yang diserahkan, ya, dikembalikan atau dinilai ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah pukul 11, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah ini, nanti Bapak Ibu kalau misalkan bisa komentar yang saya serahkan mau dibalas lagi silakan, nanti itu masuknya ke Japri ya, ke pribadi, berarti nanti komentar pribadi. Tapi yang perlu diingat, jangan diserahkan kembali ya. Biasanya nanti di Google Classroom Bapak Ibu semuanya kan akan muncul dikembalikan kan. Nah nanti jangan dikirimkan lagi ya, seperti itu. Karena itu berarti sudah dinilai ya. Berarti ada keterangan di atas tugas Anda dinilai gitu ya Pak? Iya, kayaknya ada dikembalikan gitu ya, sudah dikembalikan. Ya, ya. Di situ apa tertulis Pak? Dinilai Pak.
Ya dinilai sudah ada ya. Ya, Nah. berarti itu sudah dinilai. Seperti itu. Oke, ini untuk Google Classroom Bapak Ibu. Kemudian ini anggota, kita bisa melihat anggota yang ada siapa saja. Ya. Ini yang double-double, ganda-ganda, belum saya hapus. Nanti akan saya hapus. Nanti japri lagi ya. Saya lupa kemarin ada yang japri belum saya hapus ya, yang ganda ya. Nanti saya akan coba cek lagi yang ganda siapa. Nanti saya minta tolong untuk yang ganda-ganda. Nanti japri lagi ya. Diingatkan saya karena ternyata masih banyak yang japri. Masih datanya ganda. Oke, kemudian di sini kalau Bapak Ibu misalkan mengajar kelas ingin kolaborasi ya, menambahkan guru, Bapak Ibu tinggal klik ini, undang pengajar. Kita ketikkan email kita, email Bapak Ibu yang ingin kita undang sebagai guru di sini ya. Kita ketikkan ya. Emailnya, misalkan emailnya apa ya, belakangnya apa? Guru ya. Nanti kita pilih ya. Kalau yang sudah pernah kita gunakan ya, masih dalam grup, nanti akan muncul ya. Kalau sudah nanti klik undang. Nanti di sini ada guru ya. Bedanya guru yang kita undang di sini dia memiliki keterbatasan ya. Dia bisa mengoreksi dan lain sebagainya, tapi dia tidak bisa menghapus kelas atau apa ya. Kecuali yang kita sebagai guru yang membuat itu nanti bisa menghapus ya, menghapus kelas dan lain sebagainya, mengarsipkan. Dan yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa tahun kemarin kita sudah mengajar kelas apa ya. Nah, kemudian tahun baru, ajaran baru mungkin kita akan ganti. Tidak perlu kita menghapus kelas itu ya. Yang kita lakukan apa? Kita hanya perlu mengarsipkan kelas. Nah, bagaimana langkahnya? Untuk langkahnya tinggal kita klik ya di sini segitiga ini, menu lainnya kita klik arsipkan ya. Jadi arsipan ini file-file yang ada atau postingan-postingan yang ada masih bisa kita gunakan ya di kelas yang masih aktif ya. Itu gunanya dari salin ya, arsipkan. Jangan sampai dihapus ya. Kalau hapus sayang, nanti file-filenya akan otomatis hilang keseluruhannya. Kemudian perhatikan Bapak Ibu tampilannya di sini di menu utama garis 3 yang sebelah kiri atas, kalau diklik ya. Yang pertama nanti ada kelas, ini berarti kalau kita klik nanti akan muncul kelas-kelas apa saja yang kita buat yang ada ya. Kemudian ada kalender kalau kita sudah membuat kalender. Ya. Misalkan ini kita buat kalender kayak kemarin ya. Ada tugas ya, tugas-tugas ya, tugas peserta pelajaran dan lain sebagainya. Ini kalau kita membuat kalender ya. Kemudian untuk diperiksa berarti tugas-tugas yang perlu diperiksa dan kelas-kelas yang kita buat ya. Kemudian daftar tugas dan kelas yang diarsipkan. Ya, ini kelas yang diarsipkan. Kemudian untuk setelannya kita klik ini setelan. Hampir sama seperti tadi ya. Ini setelan apakah kita akan profil ini terkait dengan profil kita. Nah, ini ada notifikasi kelas. Biasanya ada tugas atau postingan baru di layar HP itu muncul atau tidak ya. Kita bisa mengaktifkan di sini. Di kelas mana saja yang kita buat supaya notifikasi itu akan muncul ya. Kalau misalnya kita matikan ya setiap kali ada postingan, setiap ada tugas itu tidak akan terlihat.
Kalau misalkan seperti ini, mengaktifkan, menonaktifkan. Oke, ini setelan ya. Oke, apalagi? Sudah semua, ini tadi sudah. Oke, sampai sini ada yang mau disampaikan atau tanyakan? Bapak Ibu? Sudah cukup? Halo? Bagaimana? Ya Pak, cukup Pak. Terima Cukup ya? kasih. Ya, ini ada pertanyaan dulu. Cara menyisipkan link Meet bagaimana? Tadi sudah saya tunjukkan ya, Pak Yudi, sudah bisa ya? Kemudian Bu Francisca, apakah kelas yang sudah tidak dipakai dapat kita hapus dari Google Classroom? Sebaiknya tadi saya sampaikan jangan dihapus ya, diarsipkan. Kalau dihapus berarti semua file yang ada akan terhapus. Apalagi ini kan masuknya ke Drive ya. Jadi penyimpanannya tidak terbatas. Jadi suatu saat kita bisa menggunakan tugas-tugas atau file-file yang ada di kelas yang tersebut bisa kita munculkan kembali, ya kita gunakan kembali. Ya mungkin format penugasannya tinggal nanti file tugasnya yang diganti. Ya, jadi bisa kita gunakan kembali. Sebaiknya kita arsipkan saja. Ya. Dan kalau pakai smartphone susah Pak. Ya memang kalau dipraktekkan antara komputer dengan smartphone fasilitasnya agak beda ya. Jadi ada keterbatasan ketika kita menggunakan smartphone. Ada fasilitas-fasilitas yang letaknya, posisinya itu berbeda. Ya, jadi memang harus jeli. Ada yang posisinya di bawah. Kalau misalnya penugasan, dia di bagian bawah dari HP kita, smartphone kita, nanti ada tanda panah ke bawah. Nanti diklik, ya, baru nanti akan muncul tampilannya, ya tugas-tugas dan lain sebagainya untuk lampiran dan diserahkan, ya, seperti itu, ya. Seperti itu, Ibu Sri Mulwati. Memang ya ada keterbatasan. Tapi memang untuk smartphone ada keterbatasan. Jadi Google sendiri itu di apa support biasanya tentang materi-materi yang dari dibuat Google itu pasti dibedakan. Ini untuk satu untuk komputer, satu untuk smartphone. Jadi ada dua panduan. Jadi kalau untuk yang smartphone nanti tampilannya akan letak-letak ikon-ikonnya akan berbeda. Fasilitasnya juga akan berbeda. Makanya di panduan yang ada di Google, kalau kita cari di Google ya, di internet, nanti support.google.com atau .co.id, itu nanti ada di situ, nanti ada dua petunjuk untuk komputer, untuk smartphone. Ya, ditampilkan dua-duanya. Kalau mau yang smartphone maka pilih di kolom smartphone. Nanti akan muncul perintah-perintah. Meskipun sebagian besar sama, tapi ada hal-hal yang berbeda. Begitu Ibu. Ada lagi yang mau tanyakan? Belum saya akhiri. Tidak ada Ibu? Bapak? Oke. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali untuk absensi belum ada. Ntar saya cek. Oh iya, belum saya kirim ya absensi ya. Ya, nanti saya kirimkan. Oke, benar. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya malah lupa ini. Ya, ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti kegiatan ini selama 3 hari. Kegiatan ini berlangsung. Ini untuk meetingnya ya. Sedangkan untuk kegiatan selanjutnya, silakan Bapak Ibu
yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya, selesaikan tugas-tugasnya. Yang jelas jangan terlalu diforsir, selama masih sehat silakan kerjakan. Kalau misalkan belum, usahakan dicicil dulu, jangan diforsir hari ini harus selesai, kerjakan semua harus selesai, jangan ya. Karena kita bersifat sharing, kita berbagi ilmu, jangan sampai gara-gara mengikuti kegiatan ini kemudian menyebabkan kesehatan kita menurun. Itu harapan dari saya. Yang jelas jika semua tugas-tugasnya sudah diselesaikan dan nanti uji kompetensi juga sudah diikuti, nilai minimal adalah 80 ya. Silakan dipelajari latihan-latihan soal yang ada latihan soal 1 2 3 karena biasanya soal akan diambil dari latihan-latihan di situ. Juga soal yang ada di materi, di setiap akhir materi itu biasanya ada latihan soal di situ ya, yang tidak dikerjakan ya. Nah, itu juga biasanya akan muncul. Begitu. Baik, sebelum saya akhiri, ada yang ingin disampaikan, Bapak Ibu? Daftar hadirnya sudah diposting Pak Ustaz. Oh iya, belum. Tadi belum saya kirimkan daftar hadir. Atau mau dikirimkan sekarang atau nunggu setelah selesai ini, Bapak? Ya, terserah Pak Niswan, yang penting kami nunggu aja. Nah, saya tutup dulu dulu ya. Iya. Oke, tutup dulu, Pak. Ini biar nanti isinya santai. Baik, sebelum saya tutup ada masukan atau apa yang ingin disampaikan? Cukup, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Ini memang yang masuk 42 karena tadi kalau saya sudah screen, saya stop screen sharing saja. Bentar. Oke, saya untuk daftar hadir, siapa tahu Bapak Ibu mau melampirkan ini ya. Screenshot, silakan di screenshot daftar hadirnya. Kalau bisa kameranya di on kan, kita ambil gambar. Ya, bisa Bapak Ibu kita ambil gambar untuk kenang-kenangan selama 3 hari ini. Saya pribadi jika ada penyampaian dari materi saya yang tidak jelas atau kurang lengkap, saya mohon maaf karena saya pribadi memiliki kekurangan ya, karena mungkin lupa tidak tersampaikan ya, karena wajar karena saya sebagai manusia. Nah, ini banyak yang Bu Sri Mulwati dan CS ya. Tidak semua ini. Kamera saya diblokir, Pak. Kamera diblokir. Siapa ini? Saya. Oh iya, nggak ada ya. Iya. Ya, Your kamera is blocked. Iya, ya sudah. Saya ambil fotonya ya. 1, 2, 3. Bentar, saya copy. Ambil lagi. 1, 2, 3. Nah, satu lagi. Kamera diblok kenapa ya? Karena dipakai aplikasi yang lain. Oh ya. Oke, pose yang lain. 1, ya. 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat semuanya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua mengikuti kegiatan pelatihan hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya bisa dilaksanakan secara online, tugas penugasan.
sampai uji kompetensi nanti sampai tanggal 15 nanti bisa dikerjakan. Harapan saya apa yang saya sampaikan selama 3 hari ini dalam pelatihan ini bisa bermanfaat khususnya untuk peningkatan kualitas pendidikan kita ya Bapak Ibu dan bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Itu saja dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya Bapak Ibu Matur Pak. semuanya ya. Ya, Terima kasih, Pak Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi Absennya nanti lihat di GCR paling ada. Oh iya. Oke, rekamannya akan saya hapus. Saya matikan.